Taib. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Syarah Mandhum Al-Qawaid Al-Fiqhiyah di Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Sekarang bab yang pada bait yang ke-32. Qala rahimahullahu taala wa al tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi. Al tufidul kull menunjukkan makna al-kull, yakni al-jami' fil umum, dalam keumuman. Maksudnya makna al sama seperti makna kull, sama-sama menunjukkan keumuman. Jika al tersebut masuk pada fil jam'i wal ifrad, jika masuk pada isim jama', isim yang jama' mudzakkar salim masalan, wal ifradi, demikian pula kalau masuk pada isim mufrad kal alimi, contohnya adalah al alim. Taib. Qala rahimahullahu taala asy-syarah idza dakhalat al ala lafdhin mufradin aw lafdhi jam'in ala lafdhi mufradin aw lafdhi jam'in afadatil istighraqa wal umuma li jami'il ma'ani. Al jika masuk pada isim mufrad, lafaz mufrad dan jama' atau jama', maka memberikan faidah istighraq, yakni istighraq al-jins wal umuma li jami'il ma'na. Fadkhuluha 'alal mufrad mislu qawlihi ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu ila akhiril ayah. Syahidnya adalah innal insan. Syahidnya adalah al-insan. Al-insan adalah mufrad, jamaknya adalah nasun atau unasun. Ya. 6 atau apa? Anasi ya katsira, ya anasi. Ini jamak dari insan. Insan sendiri mufrad. 6. Di sini al-insan mufrad tapi kemudian di istisna illal ladzina amanu. Bagaimana bisa ada satu isim mufrad yang menunjukkan satu tapi kemudian ada istisnanya? Ada kemudian apa? Istisnanya. Wal istisna ya menunjukkan bahwa mustasna minhunya itu berbilang. Ya. Adanya istisna menunjukkan mustasna minhu itu berbilang. Maka di sini tidak mungkin al-insan di sini satu orang. Kata para ulama, nah di sini syahidnya kata beliau ai kullu insanin khasir. Alnya di sini adalah al listighraqil jinsi. Tufidul kull, sehingga maknanya innal insana, yani inna kulla insanin lafi khusr. Dan ini dipertegas dengan adanya istisna setelahnya. Istisna menjadi qarinah bahwasanya insan di sini bermakna umum. Sebagaimana kaidah yang ma'ruf bahwa dalam usul atau dalam lugah, qawaid lugawiyah juga, qawaid lugawiyah tentunya asalnya, bahwa al-istisna miyarul umum. Bahwa istisna itu adalah penanda lafaz yang umum. Kata beliau, la yakhtassu bi insanin duna ghairih. Maka kerugian ini tidak terbatas, tidak tertuju pada manusia tertentu. Illa manistusnia. Dia hanya tidak tertuju kepada siapa yang dikecualikan. Hukum merugi ini hanya tidak tertuju kepada yang dikecualikan. Adapun yang tidak dikecualikan maka masuk seluruhnya. Sebentar. Siapa yang dikecualikan? Wahumul ladzina amanu biqulubihim wa 'amilus solihati bijawarihim wa tawasau bil haqqil ladzi huwal ilmun nafi'u wal 'amalus solihu wa tawasau bis sabri 'ala dzalik. Nah, ini tafsiran ayat ya, sekaligus beliau menafsirkan
ringkas dari surah ini. Illal ladzina amanu, yakni al-ilm wa amilus shalihat, ya, beramal saleh. 6. Wa tawasaw bil haqq. Al-haq di sini adalah al-ilmun nafi' wal amalus saleh. Wa tawasaw bis sabr ala dzalik. Taib. Fahaula'i humur rabihun. Mereka lah yang beruntung, yang keluar dari hukum khusr. Wa man fatahu syai'um min hadhil khisali hasala lahu minal khasa nah minal khosari bihasabi ma fatahu. Dan siapa yang luput darinya sesuatu dari sifat-sifat ini, maka hilang juga darinya, maka dia juga memperoleh kerugian, ya, seperti itu pula. Ya. Maksudnya adalah bahwa sifat ini sendiri bertingkat-tingkat. Sifat ini sendiri bertingkat-tingkat. Dan ini juga salah satu kaidah yang disebutkan oleh beliau rahimahullah dalam kitab beliau Al-Qawaidul Hisan. Dalam kitab beliau Al-Qawaidul Hisan. Ya, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati, ya, dengan suatu sifat, ya, atau ketika Allah taala menta'liq suatu jaza dengan suatu sifat, maka jaza tersebut berbanding lurus dengan sifat tersebut. Semakin besar sifat itu ada pada diri seorang, maka semakin sempurna jaza balasan yang dia terima. Dan sebaliknya semakin minim sifat tersebut dari dirinya pada diri seorang, maka semakin minim juga jaza itu pada dirinya. Dan kalau sifat itu hilang, maka jazanya juga dia tidak dapatkan. Ya, maka di sini yang beliau ingin sebutkan bahwasanya orang yang beriman keluar dari kerugian. Tapi kapan imannya berkurang, maka dia mendapatkan sebahagian sedikit mendapatkan juga kerugian sesuai dengan kadar imannya yang kurang. Orang yang beramal soleh itu selamat dari kerugian. Tapi orang yang kurang amal solehnya, dia mendapatkan bagian kerugian sesuai dengan apa? Sesuai dengan, ya, berkurangnya amal soleh dia. Demikian 10 seterusnya. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Semakin sempurna dia dalam sifat-sifat tersebut, maka semakin sempurna juga kerugian hilang dari dirinya. Dan ketika sifat-sifat tersebut hilang dari mereka, maka sempurnalah kerugian pada diri mereka. Maka besar tidaknya kerugian pada diri mereka itu berbanding terbalik dengan apa? Dengan sifat mereka. yakni kalau sifat ini besar pada diri mereka, maka kerugiannya kecil. Kalau sempurna sifatnya, maka kerugiannya hilang. Kalau sifat ini ada pada diri mereka, porsinya kecil, maka berarti kerugiannya besar. Dan demikian seterusnya. Ini maksud dari kalimat beliau yang terakhir. Iya, afwan sultan. Summa qala rahimahullahu ta'ala wa kadzalika qauluhu ta'ala innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Wa qauluhu ta'ala innal insana li rabbih lakanud ila akhiril ayah ila akhiris ya ini baik ila akhiril ayat. Wa qauluhu ta'ala innal insana ladzalumun kaffar. Ya, ini semua sama ya syahidnya. Ai kullu wahidin minan nasi hadhihi sifatuhu illa man akhrajahu Allahu an hadhihi sifatil mazmumati ila sifatil khairi allati hiya addaduha. Nah, ini jelas semua
yakni semua manusia tanpa pengecualian asalnya begini sifatnya, bahwa manusia diciptakan berkeluh kesah. Kalau mendapatkan yang buruk dia mendapatkan takdir yang buruk dia jengkel, marah. Jika diberikan takdir yang baik tidak mau menggunakannya untuk membantu orang lain. Manusia itu lakanud, betul-betul menentang Tuhannya. Bahwa manusia itu sangat zalim lagi kafar. Dalam siga mubalaghah, zalumun kafar. Betul-betul sangat zalim lagi sangat penentang, kufur. Ya. Maka ini semua sifat-sifat dasar manusia. Semuanya tanpa pengecualian, kecuali siapa, yakni semuanya kecuali siapa yang Allah Ta'ala keluarkan dari sifat tercela ini menuju sifat yang baik yang merupakan kebalikan dari sifat-sifat tersebut. Taib. Summa qala rahimahullah. Dan ini contoh-contohnya banyak ya, al-al di sini ya. Taib. Seperti misalnya dalam apa namanya? Dalam hadis tentang apa? Al-ma' masalan. Ya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam apa? Al-ma'u tahurun. Ya. Innal ma'a tahurun. Al-ma' sebagaimana ma'ruf, ya, al-ma' ini adalah apa? Al-mufrad, ma'un. Jamaknya adalah miyahun. Ya. Alif lam masuk kepada ma, maka dia alif lam listighraqil jinsi. Alif lam listighraqil jinsi, sehingga bermakna semua ma, semua yang syah diitlakkan padanya isim ma, maka dia asalnya adalah tahur, yakni ma'ul mutlak. Ma al-mutlak. Jelas ya? Nah, demikian pula misalnya sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam apa dalam hadis jilatan anjing, idza walaghal kalbu, al kalbu umum, ya, mau anjingnya anjing yang apa dipelihara, ya, ataukah anjing yang tidak dipelihara, yang dipelihara karena diizinkan oleh syariat, ya, yuqtana bihi, untuk hirasa atau untuk apa penjagaan dan pertanian misalnya penjagaan, ataukah anjing yang, ya, mau anjingnya warnanya ini warna itu, semua hukum anjing itu sama, ya. Atau sabda Nabi atau firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat alaikumul maitatu waddamu waddamu. Taib, diharamkan bagi kalian apa? Al maitah. Mufrad, kemasukan alif lam semua jenis maitah. Ya. Semua jenis maitah. 6. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu. Dam, semua jenis dam, dima. Kemudian dalam hadis ada pengecualian kan, uhillat lana maitatani wadaman. Dan adanya istisna menunjukkan apa? Ad-dam di situ umum, al-maitah di situ umum karena adanya istisna. Nah, dan banyak sekali tentunya yang kalau kita lihat di lihat dalam furu' al-fiqhiyah, tentunya dari awal sudah banyak sekali masalah al seperti ini. Dan wallahu alam, mengapa penulis rahimahullahu taala kali ini tidak memberikan contoh ke arah masail fiqhiyah, mengingat ini kitab qawaid fiqhiyah. Ada baiknya kalau penulis rahimahullah menyebutkan hatta walaupun satu contoh dalam furu' fiqhiyah untuk penerapan pada lafaz-lafaz umum ini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini jelas banyak ya contoh-contohnya. Kemudian selanjutnya kata beliau rahimahullah, wa min amsilati dukhuli alal mufrad dukhuluha ala asma'illahi wa sifati. Di antara contoh masuknya al pada isim mufrad adalah masuknya al pada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang beliau kasih contoh di bait dengan al-alim, akan disebutkan di sini. Kata beliau rahimahullahu taala, fa kullama dakhalat ala ismin min asma'illahi aw sifatin min sifatihi afadat jami'a dzalikal ma'na. Maka kapan al masuk pada nama ataupun sifat Allah,
maka al ini memberikan faedah kesempurnaan makna dari nama dan sifat tersebut. Wastaghraqathu wa balagat nihayatahu, dan memasukkan semua makna dan menyampaikan maknanya sampai kepada puncak makna kesempurnaan. Ya. Dan inilah yang menjadikan nama-nama Allah Ta'ala itu husna. Nama-nama Allah Ta'ala itu husna. Al-husna adalah apa? Tafsirnya disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, al-balighu fil husni ghayatuh. Al-balighu fil husni ghayatuh. Yang mana kebaikan nama-nama dan sifat Allah itu sampai pada puncak kebaikan dan kesempurnaan. Ya. Dari mana dipetik makna ini? Ya, dari nama-nama Allah Ta'ala dikatakan husna. Dari mana dipetik? Semua nama Allah Ta'ala menggunakan al, dan al ini istighraqil jinsi. Ya, istighraq jami al-ma'ani, yang menjadikan makna dari nama-nama dan sifat Allah Ta'ala mencapai puncak kesempurnaan makna. Kal hayyil qayyum. Kal hayyil qayyum. Ay alladzi lahu al-hayatul kamilatu al-mustalzimatu li sifatil dzatiyyati wal qayyumiyatil kamilati alladzi qama bi nafsihi wa qama bi jami'il khalqi tadbira. Contohnya al-hayyul qayyum. Mana al-hayy adalah Allah Ta'ala memiliki sifat kehidupan yang sempurna, yang mana kesempurnaan hidupnya Allah Ta'ala, kesempurnaan hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencapai puncak kesempurnaan hidup. Bagaimana yang dikatakan kesempurnaan hidup? Berarti tidak diawali oleh ketiadaan, ya, tidak diakhiri juga oleh ketiadaan, dan tidak dihinggapi dengan kelalaian, kelupaan, ngantuk, tidur, sakit, ya, apapun yang mencacati yang namanya kehidupan. Kesempurnaan kehidupan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana seorang atau yang mana kehidupan itu nanti dikatakan sempurna kalau dia memiliki sifat-sifat yang sempurna. Makanya kata beliau al-mustalzimatu lisifatin dzatiyah. Ya, yang mengharuskan, ya, yang melazimkan adanya sifat-sifat dzatiyah. Maka di sini beliau rahimahullahu taala menafsirkan al-hayy dengan 3 metode penafsiran sebagaimana yang ma'ruf dalam dilalatul alfaz: mutabaqah, tadammun, dan iltizam. Ya, mutabaqah, tadammun, dan iltizam. Mutabaqah pada kata alladzi lahu al-hayatul kamilah, yakni al-hayy merupakan nama Allah dan ia juga menunjukkan kehidupan yang sempurna. Ini mutabaqah. Adapun iltizam pada kalimat al-mustalzimatu li sifatin dzatiyah. Al-mustalzimatu li sifatin dzatiyah. Kemudian al-qayyum. Apa maknanya al-qayyum? Kata beliau, ya ini ataf ya, yakni alladzi lahu al-qayyumiyatil kamilah. Takdirnya begitu. Wal qayyumiyah yakni walladzi lahu al-qayyumiyati al-kamilah. Alladzi qama bi nafsihi wa qama bi jami'il khalqi tadbira. Yang memiliki, Allah Ta'ala memiliki nama Al-Qayyum dan menunjukkan dia memiliki sifat qayyumiyah al-kamilah, ya, kesendirian, ya, kesendirian yang sempurna, yang dia qama bi nafsihi, dan dia yang mengurusi semua makhluknya. Ya. Maka al-hayy, kesempurnaan pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan al-qayyum, ya, menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendiriannya dan menyempurnakan menegakkan makhluknya, yakni memberikan segala yang diminta oleh makhluknya, al-qayyum ini. Nah, maka terkumpul pada 2 nama ini, al-hayyul qayyum, kesempurnaan dari seluruh sisi. Dan sudah dipahami juga dalam qawaid asma wa sifat bahwa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia sendiri menunjukkan makna, ya, menunjukkan makna.
namun ketika dia digandengkan dengan makna dengan nama yang lain, maka dia menunjukkan kesempurnaan yang tidak ditunjukkan ketika nama itu masing-masing berdiri sendiri. Seperti Al-Alimul Hakim atau Al-Azizul Hakim misalnya. Al-Aziz punya makna sendiri, Al-Hakim punya makna sempurna sendiri, tapi ketika digabung Al-Azizul Hakim melahirkan kesempurnaan yang tidak ditunjukkan ketika nama itu tersebar sendiri. Sama seperti di sini Al-Hayyu Al-Qayyum. Taib. Maka karena itulah karena para sebagian ulama mengatakan bahwa semua nama-nama Allah Ta'ala berpulang kepada dua nama ini. Al-Hayy menunjukkan kesempurnaan sifat. Maka semua sifat-sifat Allah bisa berpulang kepada Al-Hayy ini, Al-Hayat yang sempurna. Al-Qayyum menunjukkan dia mengurusi hamba-hambanya dari seluruh sisinya. Ya. Karena itu sebagian ulama berpandangan bahwa Al-Ismullahil A'zam, nama Allah yang terbesar adalah nama ini, Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya, karena semua nama-nama dan sifat Allah berpulang kepada kepada nama ini. Summa qala rahimahullahu ta'ala. Al-Alim, yakni alladzi lahul ilmu syamilu likulli ma'lum. Yang mengetahui segala sesuatu yang bisa diketahui. Ya, lihat ya, likulli ma'lum. Adapun hal-hal yang memang tidak mungkin dan tidak ada, tidak bisa diketahui dan tidak ada wujudnya, ya, maka la yata'allaqu bihi. Dan memang karena hal tersebut tidak ada. Alladzi lahul ilmu syamilu likulli ma'lum. Al-Alim maknanya Allah Ta'ala memiliki nama Al-Alim dan memiliki sifat keilmuan yang sempurna terhadap semua yang mungkin, yang syah, yang bisa diketahui. Yang syah diketahui, yang bisa diketahui. Nah, dan itu adalah segala sesuatu yang mungkin al-wujud. Semua hal yang mungkin al-wujud. Taib. Di sini beliau rahimahullah tidak menafsirkannya dengan metode iltizam, ya, dengan dilala iltizam, di mana kalau kita menerapkan iltizam sebagaimana yang tersebut di atas, ya maka al-alim yastalzimu apa? As-sama wal basar, ya kan? Pendengaran, penglihatan, kemudian apa? Al-qudrah, kemampuan yang luar biasa, ya. Nah, dan seterusnya dari iltiza lawazim nama ini. Ar-Rahmanur Rahim, alladzi lahur rahmatul 'ammatul wasi'a likulli makhluqin. Yang memiliki rahmat yang bersifat umum, luas untuk seluruh makhluk. Nah, di sini beliau menggabungkan kelihatannya, ya. Karena Ar-Rahman itu adalah dzur rahmatil wasi'ah, sementara Ar-Rahim dzur rahmatil wasilah. Al-wasi'ah Ar-Rahman, yakni pemilik rahmat yang maha luas. Ar-Rahim, yakni yang pemilik rahmat sampai ke seluruh makhluk. Jadi di sini kelihatannya beliau langsung menggabung makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Alladzi lahur rahmatul 'ammah, ini makna Ar-Rahman. Al-wasi'ah likulli makhluk, ini makna Ar-Rahim. Baik. Dan ini juga dilala iltizamnya tentunya mengharuskan ilmu, as-sama, al-qudrah, ya, dan seterusnya. Al-Ghani alladzi lahul ghinat tam al-mutlaq min jami'il wujuh. Yang memiliki sifat kesempurnaan, sifat kekayaan yang sempurna lagi mutlak dari segala sudut pandang. Mengharuskan adanya sifat Sifat ar-razqu. Apa itu ar-razqu? Ar-razqu memberi rezeki. 6. Sifat karim dan seterusnya dari sifat lawazim, sifat ghina ini. Al-aliyul a'la alladzi lahul uluwul mutlaqu min jami'il wujuh. Baik. Al-azimul kabirul jalilul jamilul hamidul majid alladzi lahu jami'u ma'anil 'azamati wal kibriyai wal jalali wal jamali wal hamdi wal majd. Ini penerapan kaidah ini pada asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa qis ala hadza baqiyatul asma'i was sifat. Kiaskan
Iya. Kiaskan penggunaan al ini pada nama-nama dan sifat Allah yang lain. Nah, summa qala rahimahullahu ta'ala, walau lam yakun fi hadhihi al-qaidah illa hadzal mawdhi'u syarifu lakafa biha syarafan wa 'azamah. Seandainya ya, seandainya kaidah ini tidak memiliki penerapan, ya, penerapan kecuali pada nama-nama dan sifat Allah saja, ini maksudnya al-mawdhi' asy-syarif, yakni pada nama-nama dan sifat Allah. Seandainya tidak ada penerapan lain kecuali pada nama-nama dan sifat Allah Ta'ala, maka sudah cukup menunjukkan kemuliaan dan keagungan kaidah ini. Ya, kaidah ini tentang al ini. Tapi ini semua dari awal merupakan contoh-contoh masuknya al pada isim mufrad. Masuknya al pada isim mufrad. Taib. Kemudian selanjutnya kata beliau, wa misalu dukhuli al alal jama'. Contoh masuknya al pada isim jama'. Famislu qawlihi ta'ala. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Ya wa qawluhu ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Syahidnya di an-nas. Yadkhulu fi hadzal khitabi jami'un nas. Nah, an-nas adalah bentuk jamak. Masukkan al. Kemasukan al, maka ini menunjukkan yang dimaksud nas di sini betul-betul semua manusia. Betul-betul semua manusia. Yakni kalau dikatakan nasun manusia, oke, jamak, banyak manusia. Tapi seberapa banyak? Ya, maksudnya mungkin ada yang bertanya, apa gunanya al masuk pada isim jamak? Apa gunanya al masuk pada isim jamak? Bukannya nas sudah menunjukkan jamak, terus apa manfaatnya al masuk? Nah, dikatakan bahwa kalau tidak pakai alif lam, maka nasun oke, jamak. Banyak, betul. Ya kan? Syai' fi jinsihi, banyak. Cuman masalahnya sebanyak apa? Kan begitu. Sebanyak apa cakupannya? Seluas apa cakupannya nasun? Kalau dia kosong dari alif lam. Nah, maka ini ihtimal masuknya al memperluas mempertegas bahwa keumuman nasun mencakup semua jinsul insan. Ya, makanya dikatakan istighraqil jinsi. Tidak ada lagi pikiran seluas apa cakupannya nasun kalau tidak pakai alif lam, seluas apa? Ya kan, sebagaimana akan disebutkan nanti, nakirah asalnya sudah menunjukkan umum, tapi kenapa dikatakan nakirah fi siyaqin nafi ta'um? Dikarenakan keumuman nakirah, ya dia umum betul, tapi seluas apa? Nah, maka adanya al di sini mempertegas bahwasanya atau menunjukkan bahwa nasun di sini mencakup semua jinsul insan. Ya, semuanya tanpa ada pengecualian. Ya, ini kecuali kalau ada yang mengecualikan, tapi hukum asalnya adalah ya sampai diketahui tidak diketahui adanya pengecualian maka bermakna umum. Maka ya ayuhan nas yakni ya ayyuha, ya sama seperti ya ayyuhal insan yang sudah berlalu. Nah, yakni jami'un nas. Wa qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu. Ya, alladzina amanu. Pada kata alladzina. Ya. Nah, yadkhulu fi umumil mu'minin. Di sini beliau menjadikan alladzina, alif lamnya di sini sebagai istighraqil jinsi. Iya. Sementara kan amanu ini silah kan seharusnya seperti itu. Ya, di sini beliau menjadikan alif lam pada alladzina ini masuk dalam kaidah ini, yakni al-istighraqil jinsi. Dan yang ma'ruf bahwa alladzina dia isim mausul ini berdiri, yakni dia lafaz yang menunjukkan keumuman secara istiqlalan, bukan dikarenakan al di depannya. Alladzina, karena memang itu jadi bangunan katanya, bukan al yang sama seperti al-insan. Das ya. Yang ma'ruf bahwa alladzina isim mausul dia yufidul umuma istiqlalan. Dia menunjukkan keumuman secara tersendiri, bukan karena alnya. Bukan karena apa? Alnya. Wallahu a'lam bishawab. Di sini beliau menjadikan alladzina lafaz umum, ya. Karena ada alif lamnya. Taib.
Yadkhulu fi umumil mu'minin. Ayat ini mencakup semua kaum mukminin. Taib. Wa qauluhu innamal musyrikuuna najas. Ya. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Alif lam listighraqil jinsi. Musyrikun jamak. Syahidnya al-musyrikun. Yadkhulu fihi kullu musyrikin. Ya. Dan sebagaimana ma'ruf, najas di sini adalah najasa ma'nawiyah. Najasa i'tiqadiyah. 6. Wa qauluhu innal muslimina wal muslimat. Di akhir di surah Al-Ahzab. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat sampai akhir ayat. Sebutkan banyak sifat. Wadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. 6. Innal muslimina wal muslimat ila akhiriha ya'ummu hadhil asnaf al madhkurah. Ya. Baik. Summa qala rahimahullah wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Ini satu contoh dalam pembahasan fikih ya. Beliau akan di akhir berkenaan dengan jamak. Ya, namun di pembahasan mufrad tadi al masuk pada isim mufrad beliau tidak menyebutkan contoh furu dalam fikih. Baik, labas. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat ya'ummu kulla amalin badaniyin wa maliyin wa ibadiyin au madiyin wallahu alam. Nah, al-amal di sini mencakup umum. Mencakup apa? Umum. Ya, semua jenis amalan. Walaupun tentunya ya, di sini yang dibahas adalah al-umum. Pokoknya al-umum dulu. Alif lam menunjukkan umum. Wa illa sebagaimana yang ma'ruf dalam usul bahwa umum itu ada 3 kan. Ada al-umum al-baqi ala umumi. Yang kedua ada al-am al-makhsus dan yang ketiga apa? Afwan al-am al-baqi ala umumi. Yang kedua al-am al-makhsus dan yang ketiga al-am urida bihil khas. Dan pada hadis ini innamal a'malu binniyat kata para ulama keumumannya di sini al-am di sini yakni am urida bihil khas. Al-amal di sini memang am tapi urida bihil khas yaitu apa? Al-amal asy-syar'iyyah. Ya, bukan al-amal ya dunyawiyah, bukan. Atau al-amal al-adiyah, adat, bukan. Ya. Maka ini contoh dalam umum betul, tapi sayangnya al-amal di sini dia amnya dari awal amnya itu urida bihil khas. Yakni al-amal yang dimaksud di sini adalah al-amal asy-syar'iyyah. Ya. Maka mungkin bagus menggunakan contoh-contoh yang lain. Wallahu alam. Misalnya contoh dalam furu ya, dalam masalah al masuk pada isim jamak. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala wala taqrabuhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ini. Wala taqrabuhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan berhubungan dengan istri kalian sementara kalian itikaf di al-masajid. Maka di sini umum semua jenis masjid. Tidak terbatas pada Masjid Al-Haram, An-Nabawi dan Aqsa, ya. 6. Tidak juga terbatas pada masjid-masjid jami yang ditegakkan padanya Jumat, boleh di semua masjid. Semuanya boleh selama dia itu masjid. Ya, maka ini penerapan di antara contoh penerapan apa al masuk pada isim jamak ini, ya. 6. Wallahu taala alam bisawab. Kira cukup dulu. Naktabi hadzal qadar wal ilmu indallah. Afwan sekali lagi agak kurang sehat tadi pagi jadi agak telat masuknya. Naam. Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.